Adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Lause harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Begitu juga papi mami di rumah semuanya baik-baik dan sehat. Halo, apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Halo, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Halo, apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Nah adik-adik, Lause udah apa kabar? Udah menyapa adik-adik di rumah. Sekarang kalau lihat di luar ada yang terang banget. Biasanya apa tuh yang terang di luar? Matahari, Lause. Nah, sekarang kita nyanyiin lagu Matahari, lagu kesukaan kita. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar, kami mau memuji namamu dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu-minggu ini kita selalu dengerin cerita tentang siapa? Bapak Abraham. Sekarang waktunya kita menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Nah adik-adik, jangan duduk dulu, kita masih mau memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu baik. Bukan cuman baik ke Bapak Abraham,
tapi juga baik ke adik-adik. Selain ke adik-adik, ke papa mama juga baik, ke lause-lause juga baik kan? Betul. Ya. Sekarang kita nyanyiin kalau Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, ikutin gerakannya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terakhir adik-adik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, karena Tuhan Yesus sudah baik ke kita juga lebih baik kalau kita bisa taat kepada Tuhan Yesus. Nah, kita nyanyikan lagu TAAT. Iya, Lause, sebagai anak-anak Kak Imtong, sekolah minggu Kak Imtong, kita harus belajar taat seperti Bapak Abraham ya. Iya. TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu Gereja Kristen Kak Imtong, taat kepada Tuhan. Lagi. TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu Gereja Kristen Kak Imtong, taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya persembahan. Kita siapkan hati, kita siapkan juga celengan yang udah diberi gereja, dan juga uangnya papi mami. Sambil persembahan, kita nyanyikan lagu Percaya dan Taat. Percayalah dan taat padanya, pasti kau dikasihnya. Percaya dan taat, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, just to trust and obey. Minta Lause Sal untuk berdoa persembahan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk uang yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan yang pakai untuk pekerjaan Tuhan, dan juga Tuhan berkati papa, mama yang memberikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, Lause, kalau mau mendengarkan firman Tuhannya dari mana? Dari Alkitab. Iya. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan
amat teguh, ku senang Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang. Janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Adik-adik, bertemu lagi dengan Lause Evelyn. Hari ini Lause Evelyn mau ngapain ya? Lause Evelyn mau bercerita adik-adik. Yuk, sebelum mulai cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik siap ya mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, hari ini Lause mau bercerita dengan mainan. Nah, Lause punya mainan. Mainan ini mainan cerita tentang Bapak Abraham. Nah, adik-adik tahu Bapak Abraham? Nah, ini Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham punya seorang istri, namanya Ibu Sarah. Ibu Sarah dan Bapak Abraham mempunyai perkemahan adik-adik. Mereka tinggal di perkemahan. Bapak Abraham punya banyak sekali perkemahan. Tetapi dia belum punya seorang anak adik-adik. Tapi Allah berjanji pada Bapak Abraham akan memberikan seorang anak. Adik-adik, bagaimana Allah memberikan janji kepada Bapak Abraham? Nah, waktu itu, waktu malam hari, Bapak Abraham keluar dari tendanya adik-adik. Lalu ada suara Allah. Allah berkata, "Hai Abraham, aku akan memberikanmu keturunan sebanyak bintang di langit." Nah, adik-adik, bintang di langit itu banyak sekali. Tidak ada yang bisa menghitung bintang di langit. Berarti nanti anak-anak, cucu-cucu Abraham akan sangat banyak seperti bintang ini. Nah, lalu Abraham menunggu janji Allah. Kapan janji Allah akan tertepati? Nah, sewaktu Abraham dan Ibu Sarah, sewaktu Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu janji Allah, mereka menunggu sangat lama sekali. Sampai-sampai adik-adik lihat, Bapak Abraham sekarang rambutnya coklat. Ibu Sarah juga rambutnya coklat adik-adik. Nah, tetapi karena Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu sangat lama, maka Ibu Sarah rambutnya berubah menjadi warna abu-abu. Berarti dia sudah tua sekali. Selain Ibu Sarah yang sudah tua, ternyata Bapak Abraham juga jadi berubah adik-adik. Semakin tua dan rambutnya sudah menjadi abu-abu juga. Banyak rambut putihnya. Nah, adik-adik, kenapa Ibu Sarah dan Bapak Abraham rambutnya berubah menjadi putih? Karena Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu janji Allah dengan waktu yang lama sekali. Lalu bagaimana Bapak Abraham bisa terus percaya, terus taat, dan juga menunggu janji Allah? Karena Allah menyatakan janjinya beberapa kali. Nah, sekali waktu Bapak Abraham sedang duduk-duduk di depan rumahnya, di depan kemahnya adik-adik.
Jadi Bapak Abraham sewaktu lagi duduk-duduk di depan kemahnya, datanglah. Berapa orang ya? Ini berapa? 1 orang. 2 orang. 3 orang adik-adik. Nah, ternyata waktu Bapak Abraham sedang duduk, datanglah ketiga orang ini adik-adik. Ngapain ya mereka datang menemui Bapak Abraham? Ternyata 3 orang ini membawa kabar sukacita untuk Bapak Abraham. Mereka mengatakan, Abraham, nanti tahun depan kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik, di manakah Ibu Sara? Ibu Sara ada di dalam kemah adik-adik. Nah, adik-adik lihat. Ibu Sara ada di dalam kemah dan mendengar 3 orang ini berkata apa tadi adik-adik? Tahun depan kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Hei adik-adik, Ibu Sara di dalam kemah ternyata juga mendengar ya perkataan 3 orang ini kepada Bapak Abraham. Dan ternyata Ibu Saranya tertawa. Tapi tertawanya enggak langsung, tetapi di dalam hati adik-adik. Tapi anehnya 3 orang ini adik-adik tahu Ibu Sara tertawa di dalam hatinya. Lalu mereka menegur, "Hai Ibu Sara, kenapa kamu tertawa?" katanya. Ternyata Ibu Sara tertawa karena Ibu Sara dan Bapak Abraham sekarang sudah tua. Mana mungkin bisa memiliki seorang anak. Nah, tapi ternyata Tuhan benar-benar menepati janjinya. Karena Tuhan itu baik adik-adik. God is good. Tuhan tahu kapan harus menepati janjinya. Tuhan tahu kapan harus memberikan Abraham dan Ibu Sara seorang anak. Ya. Lalu benar saja ketiga orang ini pergi adik-adik. Lalu waktu tahun depan ternyata adik-adik betul lahirlah seorang anak laki-laki adik-adik. Nah, anak laki-laki ini namanya Ishak. Nah, adik-adik, Ibu Sara dan Bapak Abraham sangat senang sekali dengan kelahiran Ishak adik-adik. Tuh. Ya, ternyata Tuhan itu baik adik-adik ya. Waktu Bapak Abraham dan Ibu Sara belum mempunyai anak, tapi Tuhan mau memberikan seorang anak. Nah, dan dia ketika Allah sudah berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Ya, karena Tuhan itu baik. God is good. Adik-adik, sudah mendengar firman Tuhan? Ya, tadi Laus sudah cerita. Ada Bapak Abraham dan Ibu Sara. Dan Tuhan itu baik adik-adik. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan juga tahu kapan harus memberikan kebutuhan kita. Jadi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tahu waktu terbaik kapan memberikan. Nah, seperti ayat hafalan kita adik-adik. Adik-adik, kita akan mengulangi ayat hafalannya. Dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi setiap pemberian yang baik semua datangnya dari Tuhan adik-adik. Kita ulangi sekali lagi ya.
Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Nah, untuk terus statementnya kita ulangi ya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Satu kali lagi ya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Ya, jadi adik-adik, kalau adik-adik ingin sesuatu tapi belum mendapatkannya, apakah adik-adik akan marah? Atau adik-adik akan seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan pada waktu yang terbaik. Jadi adik-adik kita harus percaya dan juga taat kepada Allah. Ya, sampai di sini adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang baik. Tuhan tahu kebutuhan kami. Tuhan tahu keinginan kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberi yang terbaik di waktu juga yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan itu baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya selesai sekolah minggunya ya Lause-Lause. Nah, kalau udah selesai biasa kita nyanyiin lagu Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. 主日先笑一晚，比我们要为家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye.